masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita datang untuk bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Dia. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Tanganmu katakan agunglah, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamatkan hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Ini pujian dari hati kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu Yesus. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah-Mu Yesus, menyembah. Katakan agunglah, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Dia yang layak menerima puji-pujian dari kita. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Amin. Menyembah. Katakan agunglah, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu,
penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang mengasihi setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Oleh sebab itu kami bawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kaulah harapanku.
berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau bangkitkan iman kami melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Amin. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi semua kita, baik yang ada di rumah yang sementara sedang menyaksikan ibadah online ini. Saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, tetapi Ia juga bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Dan olehnya kita memperoleh kuasa kemenangan untuk menjalani kehidupan kita. Saudara bisa salam kanan kiri, katakan selamat, Tuhan kita sudah bangkit dan Dia berjanji untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Baik saudara-saudari, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua para rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudara yang terkasih, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang disambut oleh seluruh dunia, baik oleh orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Bedanya adalah orang yang tidak percaya menyambut berita ini dengan penolakan, sementara kita yang percaya menyambut berita ini dengan sukacita.
Dan ada banyak cara yang dilakukan oleh dunia untuk menolak berita kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara bisa searching di media sosial, setiap kali ada orang Kristen yang membuat status tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka mulai mencibir tentang kebangkitan Tuhan. Atau mereka membuat seminar yang mengolok-olok tentang kebangkitan Tuhan. Mereka memproduksi buku, mereka membuat film yang menentang fakta bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi ada begitu banyak cara. Nah, ada satu film yang dibuat untuk menentang tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Film ini diberikan judul The Lost Tomb of Jesus. Ini diproduksi sekitar tahun 2007 oleh seorang sutradara yang bernama Simcha Jacobovici. Ini diproduksi oleh Discovery Channel. Nah, saudara, film dokumenter ini dikemas sedemikian rupa dan menyajikan fakta-fakta seolah-olah yang mengatakan bahwa di sebuah daerah di Israel ditemukan sebuah makam di daerah yang namanya Talpiot. Mereka percaya, saudara, bahwa makam ini adalah makam milik Tuhan Yesus dan keluarganya. Kenapa? Karena di dalam makam tersebut mereka menemukan 10 peti yang menyimpan tengkorak manusia. Memang tidak semuanya berisi tengkorak manusia. Dan di atas peti tersebut mereka menemukan sebuah tulisan dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Yesus, anak Yusuf. Jadi mereka tiba pada kesimpulan bahwa makam ini adalah milik daripada Yesus dan keluarganya. Artinya apa, saudara-saudara? Mereka menyimpulkan bahwa Yesus adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Yesus tidak pernah disalibkan, Yesus tidak bangkit dari kematian, dia hanya manusia biasa. Dia menikah dengan wanita, lalu mereka memiliki keturunan, dan keturunan itu masih ada sampai sekarang. Dan ada banyak jenis film lain yang secara sengaja mereka menentang dan mengolok-olok kebangkitan Tuhan Yesus. Saya berpikir, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Buktinya mereka bersedia mengeluarkan daya upaya, mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memproduksi film-film tersebut. Kebangkitan Tuhan adalah pokok yang penting bagi setiap mereka. Bahkan saya mengambil kesimpulan, saudara-saudara, bahwa meskipun hal itu dilakukan bukan karena agama atau keyakinan mereka, tetapi mereka melakukannya untuk memperoleh keuntungan. Dan keuntungannya tidak sedikit, saudara-saudara. Karena setiap kali mereka menulis buku, mengadakan seminar, membuat film yang temanya semua menentang dan mengolok-olok ketuhanan Yesus Kristus dan kebangkitannya, maka itu menjadi ajang bisnis yang sungguh sangat laris. Dan banyak orang peminatnya. Dan itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Jadi mereka tidak segan-segan mengolok-olok kebenaran, mengorbankan kebenaran demi keuntungan pribadi mereka. Dan saudara tidak perlu heran dengan fenomena ini. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri pun sudah mengingatkan bahwa akan muncul sebuah fenomena, muncul sebuah gerakan di dunia ini yang akan mengolok-olok dan menentang fakta tentang penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai contoh adalah apa yang disebutkan oleh firman Tuhan dalam Filipi pasal 3:18. Dikatakan demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru, musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, sekarang saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah seperti ini. Apabila dunia menganggap bahwa berita kebangkitan Tuhan itu adalah penting bagi mereka, apakah kita sebagai orang yang percaya masih menganggap penting berita kebangkitan Tuhan? Itu kuncinya, saudara. Itu inti permasalahannya.
Sekali lagi, apabila dunia ini merasa penting untuk membahas tentang kebangkitan Tuhan, apakah berita kebangkitan itu masih menjadi berita yang penting bagi kita? Seberapa penting berita kebangkitan Tuhan bagi setiap kita? Coba kita renungkan. Apakah berita itu masih membuat kita bersemangat dan bersuka cita? Apakah kebangkitan Tuhan itu masih tetap bisa memberikan semangat? Apakah kebangkitan Tuhan masih membuat kita takjub akan karya Tuhan? Atau kita harus mengakui dengan jujur bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus bukan lagi sesuatu yang membuat kita takjub akan karya Tuhan. Berita kebangkitan Tuhan Yesus tak lebih hanya sekedar tanggal merah di kalender. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus tak lagi membuat hati kita tertarik. Hanya hati kita masing-masing yang bisa menjawabnya, saudara. Ya memang kalau kita ditanya pada hari ini apakah itu penting kebangkitan Tuhan, ya semuanya pasti akan mengatakan penting. Rasanya tidak ada orang Kristen yang kalau ditanya apakah kebangkitan Tuhan itu penting, lalu dijawab tidak penting. Rasanya semua pasti akan menjawab ya penting, sangat penting. Ini sama seperti seorang guru bertanya kepada muridnya, menurutmu seberapa penting nilai-nilai perjuangan daripada para pahlawan? Maka si siswa akan menjawab, penting sekali Bu Guru. Seberapa penting? Sangat penting sekali. Tapi penting tidaknya nilai-nilai perjuangan para pahlawan tentu saja tidak bisa diukur hanya dari ucapan daripada siswa. Tapi dari bagaimana cara hidupnya menjalani kehidupan sebagai pelajar. Jadi kalau dia mengatakan perjuangan para pahlawan sangat penting, nilainya sangat penting, tapi dia menjalani kehidupan sebagai siswa yang malas, siswa yang suka bolos, tidak menghormati guru peraturan sekolah. Sebenarnya siswa tersebut tidak menganggap penting nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan. Karena kalau dia anggap penting, maka dia akan mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah diperoleh dan kemudian memanfaatkan seluruh waktu di dalam kemerdekaan tersebut untuk memacu dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, demikian pula hal yang sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Penting tidak hanya berita kebangkitan Tuhan, itu diukur bagaimana cara kita menghidupi keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan setiap hari. Dan Rasul Paulus menganggap bahwa berita kebangkitan itu adalah berita yang sangat penting. Sebagaimana yang dia ucapkan dalam ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Rasul Paulus menerima berita Injil, berita tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, itu secara langsung dari Tuhan Yesus. Dia tidak menerimanya dari ajaran manusia, tapi lewat perjumpaan yang sangat unik ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Pada saat itu dia bukan orang yang percaya, dia penganiaya, namanya Saulus. Tapi anugerah Tuhan telah menangkap Saulus dan dia diubahkan menjadi Paulus. Jadi dia mengatakan berita itu adalah berita yang sungguh sangat penting. Bagi Paulus berita kebangkitan Tuhan adalah berita yang sungguh sangat penting dalam kehidupannya. Melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menuliskan 3 alasan mengapa kebangkitan Tuhan itu penting. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan itu menjadi penting karena menunjukkan kuasa Allah yang sudah mengalahkan dosa. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, Rasul Paulus menjelaskan
bahwa kebangkitan Tuhan, kematiannya di atas kayu salib adalah dengan tujuan untuk menghancurkan kuasa dosa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dosa telah memperbudak manusia dan memisahkan kita daripada Tuhan. Dan kita harus menanggung hukuman, yaitu mati binasa di dalam api neraka. Lalu bagaimana caranya Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Yaitu dengan cara penebusan anaknya Yesus Kristus. Yesus menjadi korban yang sempurna. Dan oleh kematiannya, dia sudah menghancurkan dan mengalahkan kuasa dosa. Itu artinya saudara-saudari, semua kita yang percaya kepada Tuhan sekarang hidup di dalam kemenangan atas dosa-dosa. Kuasa dosa yaitu maut tidak lagi mampu untuk membinasakan kita. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, semestinya keyakinan inilah yang kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengakui dengan jujur, adalah sebuah ironi. Karena meskipun kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, tapi masih banyak orang yang mengaku percaya dipengaruhi oleh dosa. Itu ditandai dengan sikap hidup yang bermain-main dengan dosa, menyerah kepada godaan dosa, pasrah kepada bujukan dan rayuan daripada dosa, dan pada akhirnya hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ini bukan tindakan yang mencerminkan keyakinan kita bahwa kebangkitan Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kuasanya itu sudah mengalahkan dosa. Mari saudara-saudara, dalam momen kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita kembali meneguhkan iman dan kepercayaan kita bahwa dalam hidup kita Tuhan sudah memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Dan itu sebabnya dengan kesadaran, dengan keberanian, dengan ketegasan, kita menolak setiap perbuatan dosa. Kita menolak setiap bujukan dan rayuan daripada dosa. Dan menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa pentingnya berita tentang kebangkitan Tuhan? Yang kedua, kebangkitan Tuhan menunjukkan kuasa Allah yang sedang bekerja sampai hari ini. Ayat yang kelima sampai ke-7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara, berita tentang kebangkitan Tuhan adalah fakta yang tidak terbantahkan. Mengapa? Karena kitab Injil menceritakan bahwa setelah Yesus bangkit daripada kematian, dia tidak langsung naik ke surga. Tetapi selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para rasul, kepada murid-muridnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada 500 orang lebih secara bersamaan. Saudara, Yesus tetap bekerja untuk menyatakan bahwa dia bangkit dan bahwa dia adalah Tuhan. Rasul Paulus mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Tuhan itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu bekerja sampai hari ini dan tidak bisa terbantahkan. Kalau kita percaya kuasa Yesus itu bekerja sampai pada hari ini, artinya saudara-saudara, kita akan hidup dengan hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita akan menjadi orang-orang yang paling optimis di dunia ini. Karena kita tahu Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Dia hidup sampai hari ini, saudara. Dia bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya kita bisa menaruh kepercayaan kepada dia. Kita bisa percaya bahwa Allah akan menolong kita. Karena dia mendengarkan kita. Dia hidup. Dan dia akan menolong kita. Dia berkuasa. Amin. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, apa makna, apa pentingnya kebangkitan daripada Tuhan Yesus? Kuasa kebangkitan itu menunjukkan kuasa Allah yang sanggup untuk mengubahkan manusia. Ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan,
Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, Paulus menyampaikan bahwa hidupnya itu berubah secara total, secara radikal ketika dia bertemu secara langsung dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan tersebut digambarkan sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, dalam bahasa Yunani digunakan kata troma untuk menggambarkan anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, kalimat ini biasanya dipakai untuk istilah aborsi, yaitu tindakan menggugurkan kandungan sebelum anak itu seharusnya lahir. Dan anak yang diaborsi adalah anak yang dianggap tidak layak untuk dilahirkan, tidak layak untuk menikmati kehidupan dunia ini. Jadi Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah pribadi yang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena pada saat itu dia adalah penganiaya daripada umat Tuhan. Dia seorang Saulus yang menggunakan kekuasaan yang dia miliki untuk menindas dan menganiaya semua umat Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan memulihkan hatinya, sehingga Saulus berubah menjadi Paulus. Seorang penghujat Tuhan berubah menjadi pejuang Tuhan. Saudara, itulah yang menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk mengubah dan memulihkan manusia. Dan hanya kasih Tuhan yang sanggup untuk memulihkan manusia, tidak ada cara yang lain, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan sanggup untuk memulihkan dan mengubahkan Rasul Paulus, kita harus percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Pada hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, mari datang kepada Tuhan dengan keyakinan, Tuhan, Engkau sudah bangkit dari maut. Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau memberikan kemenanganku. Kalau Engkau sanggup untuk mengubahkan Saulus menjadi Paulus, Engkau pun sanggup untuk mengubah kehidupanku. Saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang kita hadapi. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus menginginkan supaya kita hidup dengan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada kasih karunia-Nya, Dia sanggup untuk mengubahkan kita. Kalau begitu saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perlu lakukan supaya kuasa kebangkitan tersebut sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita? Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, melalui ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus bergantung kepada anugerah Allah. Itu ayat yang ke-10a, dia mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dia sekarang menyadari, saudara-saudara, bahwa kehidupannya hanya bisa berkenan kepada Tuhan. Itu bukan lagi karena apa yang dia lakukan, tetapi karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia tidak lagi berjuang dengan kekuatannya, tapi sekarang dia bersandar sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Jadi bergantung kepada anugerah Tuhan. Yang kedua adalah bekerja dalam anugerah Allah, yaitu melayani, saudara-saudara. Ayat 10b dikatakan demikian, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi saudara, hidup di dalam anugerah bukan berarti kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Kita pasrah. Tidak.
Tetapi yang perlu kita lakukan justru adalah ucapan syukur kita akan anugerah Tuhan. Itu kita lakukan dengan tindakan kita yang bekerja secara produktif, secara efektif untuk melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik yang kita bisa miliki. Dan yang ketiga dikatakan di sana, berbuah di dalam anugerah Allah, ayat ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau dia boleh menerima anugerah oleh Tuhan, maka sekarang dia bekerja dengan lebih keras sebagai bentuk penghargaannya akan anugerah Tuhan. Dan kemudian dia mau lewat kehidupannya, dia bisa memberkati orang lain. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang menjadi buah dalam pelayanan daripada Rasul Paulus. Dia mengajar mereka sehingga dikatakan di sana, dan kamu pun menjadi percaya. Hidup yang berbuah. Hidup yang bergantung kepada dalam anugerah Tuhan. Hidup yang bekerja dalam anugerah Tuhan. Dan hidup yang berbuah di dalam anugerah Tuhan. 3 hal inilah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepercayaan kita ada kuasa di dalam kebangkitan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, saudara-saudari. Serahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kita. Ingat, Dia Allah yang berkuasa untuk menjamah hati kita dan mengubahkan kita. Kasih-Nya itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus Engkau yang terus menolong kami, menuntun kami, membaharui roh dan jiwa kami. Sehingga kami mampu untuk melayani Tuhan di dalam anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, situasi yang sementara sedang dihadapi. Roh Kudus Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib untuk menolong kami, untuk meneguhkan kami. Nyatakan tuntunan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mati dan Engkau bangkit bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila